Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rian Janji Channel di sini dan kali ini gue bakalan unboxing salah satu kamera yang lumayan terkenal juga. Sebenarnya bukan kamera apa tapi semacam action cam, yaitu adalah kamera GoPro Hero 12. Nah, ini dia coy, kamera GoPro Hero 12 yang warna black. Ini sebenarnya gue dikasih minjam sama teman gue untuk review dan sekalian unboxing. Dan sebenarnya masih banyak hal yang belum sempat gue pelajari di kamera GoPro ini cuy. Dan sebenarnya ini sudah dibongkar juga sebelumnya ada. Jadi kita tinggal unboxing ulang aja cuy, apa aja yang kita dapat di kamera GoPro Hero 12 ini. Dan kamera action cam GoPro itu ada dua varian cuy, yaitu adalah versi combo dan versi biasanya. Dan ini kayaknya versi biasanya karena aksesoris yang kita dapatkan di kamera ini itu tidak terlalu banyak, hanya GoPro, baterai, baut, dan mounting untuk helm dan kabel charger. Dan untuk di sampingnya sini tuh ada 27 megapiksel fotonya untuk foto cuy. Untuk video itu ada 3 resolusinya, ada yang 5,3K di 60 fps dan ada juga yang 4K di 120 fps dan ada juga yang 2,7K di 240 fps. Dan untuk ketahanannya di dalam air itu di sekitaran 10 meter, tapi kayaknya nggak bakalan kita bawa juga ke dalam sampai 10 meter cuy. Dan apalagi nih cuy, ada voice control dan 8 kali slow mo, dan pokoknya banyak sih cuy. Nanti gua bikin video untuk boxnya apa aja cuy. Dan di bagian sini GoPro 12 Black dan sekalian gambar GoPro-nya itu sendiri cuy, foto GoPro-nya. Dan di belakang itu untuk barcode yang nama aplikasinya yang bisa kita konekkan di GoPro-nya itu sendiri cuy. Dan di atas seperti ini. Oke, kita bongkar apa aja yang kita dapat di box GoPro 12 Black ini cuy. Nah, bongkar ini sudah dikletek sama yang punya cuy, jadi kita tinggal dapat sisa, namanya juga barang pinjam. Nice. Yang kita dapatkan itu adalah nama channelnya sini sih cuy, nama channelnya yang apa sih itu gua nggak tahu. Terus ada stiker. Di sini kita mendapatkan stiker GoPro-nya itu sendiri cuy, dan tutorialnya untuk pasang di helm sama apalagi nih untuk ngecas apa segala macam. Dan ada barcode-nya untuk aplikasinya cuy, dan ada juga untuk Android dan ada juga untuk Apple. Dan buku manual book setebalan ini, tapi kayaknya kita nggak bakalan baca sih cuy. Di sini ada 2 bahasa, yaitu adalah bahasa Inggris, Chinese. Banyak sih, iya cuy, banyak, bukan cuma 2 cuy, ada yang Prancis, Italia, dan Portugis. Oke, dan di sini dapat lagi kertas seperti ini. Dan di sini kita dapat lagi cuy. Dan yang inilah dia. Dan tempatnya itu kayak kotak nasi sih. Kotak nasi yang dijual pinggir jalan, tapi banyak sih buat sih. Nice. Ada kabel charger, ini yang Type C ya, yang Type C cuy. Dan selain itu kita kayak gua mau makan cuy,
Di sini kita dapat mounting, mounting untuk ke helm. Kita dapat ini. Terus kita dapat bautnya cuy. Selain itu kita dapat baterai ini, tidak ada sudah yang dibungkus ini cuy, karena ya sudah di unboxing duluan. Jadi kita dapat dari review aja. Nice, ini baterainya GoPro. Kita dapat satu sih cuy, yang versi biasanya. Dan habis itu kosong, sisa pemeran utamanya cuy, GoPro Hero 12 Black. Oke. Dan kesan pertama yang gue lihat itu keren sih cuy. Kalau memang GoPro itu tidak pernah bohong. Jadi ya sedikit kotor kita lakukan. Ini karena percikan apa ini cuy, bekas tangan. Nice. Nah gini bagus cuy. Dan di GoPro Black itu bukan cuma kayak GoPro yang warna black aja cuy, kayaknya yang abu-abu juga itu kayak ada percikan cat biru itu cuy. Udah tahu ini cuy, agar dia bisa beradaptasi atau berkamuflase dengan kotoran-kotoran debu-debu jalanan itu cuy. Nah ini penampakannya. Dan kalau bobotnya ya berat sih cuy, tapi tidak sampai sekilo juga lah. Kalau sekilo lain cerita, kalah mirrorless cuy. Wah. Dan di sini tombolnya tidak terlalu banyak karena ini sudah layarnya itu bisa disentuh begini cuy. Apa sih bahasa? Lupa gue cuy. Pokoknya itulah. Dan di sini cuma ada tombol power dan tombol untuk merekod. Di depan ada layarnya, jadi ini yang sudah double layar cuy, ada yang depan ada belakang. Dan baterainya kita pasang dulu cuy, supaya kita bisa lihat di sini. Dan kalau kita beli GoPro Hero 12 itu, apalagi yang versi begininya, kita tidak dapat kartu memori cuy, jadi kita beli terpisah. Kita beli terpisah dan ini sudah dibelikan oleh yang punya. Sorry. Nah ini dia Sadix Extreme Pro yang 128 GB cuy. Ini kamera aku nggak bisa autofocus, dia kunci ini pun kadang kayaknya ada yang nggak fokus. Jadi kita tinggal pasang aja. Pasangnya jangan sampai terbalik karena itu bisa fatal. Nice. Kita tinggal pasang baterainya cuy. Kalau harganya ini gua kurang tahu sih cuy, harganya berapa GoPro yang 12 ini. Kalau kata teman gue sih dia dapatnya kemarin itu di barunya sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan. Dan kalau yang versi kombonya gua kurang tahu lagi cuy, harga berapa. Ini kotor sih. Oke, kita kalau mau dinyalakan itu tinggal ditekan yang di bagian sini, on off nya, tombol power. Nice, kencang cuy, dia langsung masuk. Oke. Keren sih ya. Nanti gua bikin video close up-nya cuy. Oke, kita lanjutkan. Oke cuy, ini adalah penampakan dari GoPro-nya itu sendiri cuy. Nah, di sini tombol-tombolnya itu sangat simple, cuma ada tombol power, tombol merekor dan tombol foto. Sebenarnya ini multifungsi sih kayaknya. Dan di sini tempat baterainya. Nah, dan di sini tempat memori cardnya cuy. Dan di sini untuk kita charger, ngecas segala macam. Kayaknya fungsinya itu untuk transfer data bisa juga dari situ. Dan di bawahnya di sini ada bracket mounting
Ini yang bisa pakai tripod, ini ada baut untuk tripodnya, dan di sini juga untuk bracket untuk taruh di helm, mounting untuk taruh di helm coy. Nah di dalam sini ada kayaknya speaker sih, ada 2, dan bodinya itu kayak ada percikan cat warna biru, jadi dia terkesan kayak kelihatan agak kotor, padahal itu bukan kotoran sih coy, dia itu adalah memang bawaan dari GoPro nya itu sendiri coy. Dan di sini layarnya sudah double, kotor lagi nih coy. Nah jadi kalau kita mau nyalakan itu tinggal tekan tombol powernya di sini, tekan sampai bunyi bip. Nah ya coy, penampakannya. Dan kalau kita mau setting itu di sini ada beberapa cara kita untuk masuk di settingannya. Itu ada yang di scroll dari atas ke bawah. Ini sudah touchscreen coy layarnya. Ini yang dari atas, ini settingan untuk kemana sih, kok nggak fokus. Agak gelap sih ya. Nah di sini settingannya itu ada beberapa, ada yang kalau kita mau double layar itu kita tinggal tekan aja yang situ, dan di sini ada beberapa pilihan lagi. Kalau ini juga gua belum terlalu paham, tapi informasi yang gua lihat atau orang review di YouTube itu ya ada settingannya di bagian sini cuy. Gua kurang hafal juga ini fungsinya apa. Ini yang untuk layar depannya itu kayak menunya cuy, menu yang di belakang sini. Nah di sini kan ada menu beberapa titik. Nah dia ada juga di depan cuy, kayak untuk baterai, untuk apa lagi nih cuy, untuk ukuran kameranya cuy ada 4K 60 fps. Ini ukuran layarnya itu di 16:9 cuy, kostum 3. Terus kalau yang satunya ini lagi ini apa ini cuy? Nah ini yang double layar, tapi layar depannya itu tidak full coy. Nah kayak terbagi begitu. Dan yang mana lagi itu kita masukin coy. Nah kalau yang ini dia itu layar depannya full. Kita cek centang dulu. Mana sih? Nah ini yang full layar depannya coy. Oke, kalian bisa setting lah sendiri. Kalau memang kalian punya GoPro, kalian bisa setting sendiri. Mana. Terus kita kembalikan aja ke mode satu layar. Terus di sini ada apa lagi nih coy? Gua kurang tahu sih. Santal. Gua nggak mau berani ganggu settingan GoPro-nya orang. Ini sebenarnya udah disetting juga dari yang punya, jadi gue cuma kasih tahu aja. Yang di sini tuh di bagian atas itu ukuran kayak ukuran pengambilan gambarnya cuy, ada yang di 16:9, ada yang 9:16, ada yang 4:3, ada yang 8:7. Dan di sini di resolusinya itu ada yang 1080 dan ada yang 2K 2,7K, ada yang 4K, ada yang 5,3K.
Kalau yang 1080 itu dia bisa sampai di 240 fps. Frame kalau yang 2K itu sampainya juga di 240. Dan kalau yang 4K dia mentok di 120 fps. 60 masih bisa, kalau untuk 250 ya enggak bisa sih. Kalau yang 5,3K itu dia mentok di 60 fps. Jadi itu settingan untuk kameranya cuy, untuk video. Dan yang di bawah ini kita kembalikan ke 4K aja di 60 fps. Kalau yang di sini kan ada apa lagi? Udah fokus sih cuy, dong. Nah, ada yang L plus, ada yang L plus, ada yang L, ada yang W, ada yang SV, ada yang HV. Fungsinya ini kalau yang L ini kayaknya itu jarak pengambilan gambarnya. Nah, kita coba cek di bagian depan ya cuy. Kita cek di depan mana-mana itu. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini yang di L, ini yang di W, dia agak ngezoom, agak apalagi. Kalau L dia agak ngezoom, kalau yang L itu agak pengambilan gambarnya agak jauh. Kalau yang S lebih jauh lagi. Kalau yang H mentok sudah paling jauh. Nah, jadi itu yang settingan itunya tadi. Jadi untuk motor vlog itu sangat ya bagus sih cuy. Dan kalau yang untuk stabilisernya itu bisa di on off kan, di off kan. Ini yang untuk stabilisernya, nah, bisa di off. Dan ini yang standar on, dan ada yang lebih di atasnya lagi cuy, autonya. Ini yang di bawahnya gua kurang tahu apa ini, nantilah. Jadi settingannya sih gitu aja sih. Kalau untuk kita mau ganti foto ke video, nah kita tinggal tekan tombol powernya di sini, tinggal tekan. Nah, ini untuk foto, dan tekan satu kali lagi. Ini yang timer kah, apalagi. Jadi kita tekan lagi untuk video. Dan yang di atas ini untuk merekor aja sih, merekam foto sekalian video. Dan gua belum tes juga hasilnya ini coy, tapi ada video temen gue udah gue sempet lihat, memang hasilnya sih bagus sih coy. Tapi rencananya gue mau coba pakai di helm untuk bikin konten untuk video motor vlog nanti. Habis video ini diupload, kalau kalian penasaran dengan hasilnya, nanti gua upload di video selanjutnya, tapi pada saat gua bikin konten motor vlog. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk video GoPro ini coy. Oke, kita matikan aja. Oke cuy, kayaknya videonya segitu aja dulu untuk hari ini. Kita beres-beres dulu untuk unboxingnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar gua selalu semangat untuk membuat video lagi cuy. Hanya jarang gua upload itu karena bingung gua cuy mau bikin konten apa, jadi ya jarang upload. Dan mudah-mudahan kita rutin lagi upload 1 kali seminggu coy. Dan gua masih bingung juga cari jadwal itu untuk upload awas. Oke, videonya kayaknya segitu, dan terima kasih sudah menonton video ini. Gua Rian janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.